بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mempertemukan kita yang dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bertemu di acara yang selalu ditunggu insya Allah, yaitu Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas bab terakhir ya dari kitab Talaqi ini, ikhwati iman rahiman wa iyyakum ya, dan insya Allah nanti akan dibahas yaitu bab terakhir dari huruf-huruf yang mempunyai sifat tebal dan tipis, atau bisa dibaca tebal dan dibaca tipis, nanti merujuk pada kitab Talaqi halaman 83 sampai dengan 85 ya. Dan telah hadir di studio bersama kita guru kita Ustadz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, begitu pula sudah kedatangan tamu juga ya, dua orang. Ya, akhuna Sutanto, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Begitu pula akhuna tadi, ahlan wa sahlan antum. Khalbi. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita di sini bisa bersama-sama di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Dan sebelum kita masuk bab baru di episode ke-24 ini, ikhwati man rahimanallahu wa iyyakum, bagi teman-teman sekalian, para ikhwan ataupun bapak-bapak atau lelaki ya, silakan nanti untuk menghubungi kami di nomor telepon 0813 1829 4352. Ya, silahkan mulai dari sekarang diperbolehkan, silahkan, dan nanti kami yang akan telepon kembali ya, sehingga nanti gratis tidak kena biaya ya. Nomor telepon apapun silahkan nanti langsung saja dimulai dari sekarang. Yang ingin ikut interaktif bagi ikhwan ya, langsung saja di 0813 1829 4352. Ya, kami tunggu partisipasi antum sekalian. Ya, jangan kemana-mana, kita akan membahas Talaqi hukum ro terakhir dari kitab Talaqi tersebut pada malam ini di Talaqi juga, di kitab Talaqi juga, di acara Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Jangan kemana-mana, kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan, sudah kembali bersama kami di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif. Kita akan langsung saja membahas buku terakhir dalam kitab Talaqi tersebut, Ahkamu Ro, atau hukum-hukum mengenai ro. Silahkan kepada Ustadz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala, kami persilakan, falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara kita ini, Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV, dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah. Dan insyaallah kita akan membahas pada bab
yang terakhir di buku Panduan Talaqi Al-Quran jilid 1 ini, yaitu pembahasan tentang ahkamur ra, hukum-hukum huruf ra. Pada pembahasan sebelumnya kita menjelaskan bahwa huruf hijaiyah dilihat dari segi tebal dan tipisnya terbagi menjadi 3 kelompok. Masih ingat ya? Jadi ada huruf yang senantiasa dibaca tebal, yaitu huruf-huruf isti'ala, khussa, dhaghtil qid, ada 7 huruf. Kemudian huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis, yaitu 3 huruf alif, lam, dan ra. Kemudian huruf yang senantiasa dibaca tipis, yaitu sisanya. Ada kira-kira berjumlah, kalau tadi 7, kemudian ditambah 3 berarti sudah 10. Huruf hijaiyah ada 29, berarti sisanya 19 huruf. Nah, 19 huruf itu dibaca dengan tipis. Pada bacaan yang tebal atau huruf yang senantiasa dibaca tebal, yaitu huruf isti'la, sudah selesai. Huruf yang senantiasa dibaca tipis, huruf istifal yang berjumlah 19 juga sudah selesai. Kemudian yang terkadang tebal, terkadang tipis, untuk huruf alif dan lam sudah selesai, alhamdulillah. Dan kita sekarang pada huruf yang terakhir, yaitu huruf ra. Huruf ra, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah huruf yang istimewa, huruf yang spesial. Kenapa demikian? Karena huruf ini memiliki 3 kondisi. Ya. Kalau huruf alif atau huruf lam itu 2 kondisi saja, dibaca tebal dan dibaca tipis. Sedangkan huruf ra ini bahkan punya 3 kondisi, yaitu dibaca tebal, kemudian yang kedua dibaca tipis, yang ketiga boleh tebal boleh tipis. Nah, jadi boleh milih, dibaca tebal benar, dibaca tipis juga benar. Nah, bagaimana perinciannya? Kita akan jelaskan perinciannya. Seperti ini perinciannya, silahkan diperhatikan pada layar TV pemirsa sekalian. Ya, di layar TV akan dijelaskan. Untuk perinciannya yaitu bagian-bagian, silahkan diperlihatkan. Hukum ra ada 3 kondisi, yaitu kondisi tafkhim atau tebal, kemudian kondisi tarqiq atau tipis, kemudian tafkhim tarqiq, boleh tebal, boleh tipis. Nah, kalau yang kita tulis di situ, untuk yang dibaca tipis ada 4 kondisi, yang dibaca tebal ada 8 kondisi, sedangkan yang boleh tebal, boleh tipis ada 2 kondisi. Jadi mudah hafalnya insyaallah. Yang tebal itu 8, kemudian yang tipis itu 4, yang boleh tebal, boleh tipis itu 2. Jadi 8, 4, 2, mudah ya. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, jadi mudah insyaallah. Baik. Sudah sampai sini jelas. Jadi poinnya adalah bahwa huruf ra itu ada kondisi dia harus dibaca tebal. Ada 8 poin kapan dibaca tebal. Kemudian ada kondisi di mana dia harus dibaca tipis. Ada 4 poin dia harus dibaca tipis. Kemudian ada kondisi saat huruf ra boleh dibaca tebal dan boleh juga dibaca tipis. Jadi tebal benar, tipis juga benar. Nah, di situ yang kita tulis ada 2 poin. Jelas insyaallah teman-teman sekalian. Nah, sekarang mari kita hafalkan dari yang dibaca tarqiq atau tipis terlebih dahulu, yang 4 poin terlebih dahulu, biar mudah. Ya, kita hafalkan ya sama-sama. Kapan huruf ra dibaca dengan tipis? Yang pertama ra kasrah. Kita baca sama-sama, ra kasrah. Ra kasrah. Kita ulangi, ra kasrah. Ra kasrah. Baik, contohnya misalkan rijalun. Jadi dibaca ri. Kita baca rijalun. Rijalun. Baik, jadi bukan dibaca roi, tapi ri. Jadi tipis ya, bukan roi tapi ri. Nah, ini kenapa dibaca dengan tipis? Karena harakatnya kasrah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Baik, ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Contohnya fir'auna. Fir'auna. Baik, jadi ra-nya dibaca tipis. Fil. Nah, ditipiskan gini ya. Fil. Jangan fiur, tapi fir'auna. Fir'auna. Baik. Jadi kalau dibaca fir'auna salah. Jelas ini insyaallah. Jadi ra sukun sebelumnya kasrah. Itu hukumnya tipis atau tarqiq. Baik itu ra sukunnya itu asli fir'auna atau ra sukunnya itu arid, sukun karena waqaf. Misalkan isbir, berhenti misalkan. Isbir, afwan, misalkan yang lain. Contohnya misalkan jadi ra yang tadinya itu bukan sukun tapi karena dia itu waqaf menjadi sukun. Maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Ini kan ra-nya harusnya fathah. Tayyib. Harusnya ra fathah itu nantinya tebal kan? Ra. Tapi karena dia dalam kondisi waqaf,
sehingga menjadi sukun, sehingga dibaca tipis. Maqabir. Bukan maqabir, tapi maqabir. Jelas ya? Ini masuk pada poin yang kedua. Jadi kita ulang lagi. Kapan ra dibaca tipis? Ra kasrah. Ra kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Baik. Yang ketiga, ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Baik. Ulangi lagi. Ra sukun sebelumnya ada sukun sebelumnya kasrah. Nah, kita ulangi. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Contohnya misalkan hijr. Hijr. Hijr Hijr. atau sihr. Sihr. Jadi jangan dibaca hijr. Tebal salah. Hijr. Salah. Hijr. Sihr. Sihr. Tayyib. Dan untuk ra sukun sebelumnya kasrah ini otomatis kondisinya saat waqaf. Karena ra-nya sukun karena waqaf. Misalkan hijrin, ya kan? Karena sukun menjadi ra-nya sukun. Karena afan, karena waqaf maksudnya, karena waqaf maka ra-nya menjadi sukun. Hijr. Dibaca tipis. Taib. Sudah 3 poin. Mudah ya. Ini 3 poin ini inti. Jadi poin 1, poin 2, poin 3 ini harus betul-betul difahami dulu karena nanti ada pengulangan di situ. Kapan saat tebal nanti berkaitan dengan fathah, polanya hampir sama saat dibaca tipis ini berkaitan dengan kasrah ini. Taib. Kita hafalkan sekali lagi untuk yang 3 poin pertama. Kapan ra dibaca dengan tipis? Ra sukun ra kasrah. Ra kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Baik, sudah hafal ya 3 poin ini. Baru kemudian poin yang keempat, ra sukun sebelumnya ya sukun, sebelumnya fathah. Ra sukun Sebelumnya ya sukun, sebelumnya fathah. Atau kalau mau diringkas juga boleh. Ra sukun sebelumnya sukun juga sudah cukup. Jadi kalau ra sukun sebelumnya ya sukun juga sudah cukup. Tapi untuk meyakinkan lagi ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Karena kalau ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya kasrah bisa masuk pada poin yang ketiga kan. Ra sukun sebelumnya kasrah. Maka kita perjelas ra sukun sebelumnya sifat lin, ya kan? Ya sukun sebelumnya kasrah atau fathah afan. Ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Taib, sudah hafal ya 4 poin ini. Kita hafalkan. Ra dibaca tarqiq ada 4 poin. Yang pertama, ra kasrah. Ra kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Kemudian yang terakhir, kalau yang 1, 2, 3 ini harus hafal ya, polanya sama nantinya. Baru yang berbeda yang 4. Ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Ini juga terjadi saat waqaf ya. Sukunnya ra di sini sukun arid terjadi saat waqaf, berhenti. Bil khairi asalnya kasrah. Dibaca dengan bil khair. Ra-nya tipis, bukan bil khair, tapi bil khair. Tipis ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai yang tipis. Hafal bagaimana ini? Insyaallah kita coba latih lagi untuk yang tipis ini. Ra kasrah misalkan rijalun. Rijalun. Ra sukun sebelumnya kasrah fir'auna. 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 Kemudian ra sukun sebelumnya kasrah hijr. 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 Baik. Kemudian ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah bil khair. Bil khair. Bil khair. Bil khair. Tayyib. Mudah ya insyaallah ya. Tayyib. Nah, sekarang supaya tidak terlalu pusing karena kita masih panjang insyaallah ini, kita jeda terlebih dahulu. Silahkan dihafalkan tadi. Kapan ra dibaca tipis? Ada 4 poin ya. Ada 4 poin. 1, 2, 3-nya ini harus mutkin, harus betul-betul hafal di luar kepala. Kenapa? Karena nanti akan berulang polanya ini pada bacaan tebal. Misalkan ra fathah, ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya fathah, itu kan sama dengan ra kasrah atau ra sukun sebelumnya kasrah, kemudian ra sukun sebelumnya kasrah, sama polanya. Nah, cukup dulu.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Poin pertama sudah kita lewati, khotiman rahiman wa yakum, yaitu ahkamur ra, yaitu pembahasan mengenai hukum-hukum ra. Yang pertama sudah dibahas, yaitu ra bersifat tipis. Ada 4 kondisi ataupun 4 keadaan. Apa saja? Silakan nanti antum sekalian silakan untuk kirim di WA di 081314455557. Nomornya ada 081314455557. Ya, ini sebagai pertanyaan dasar. Nanti nggak usah diulang lagi, Ustaz ya. Ya, nanti akan dilanjutkan bab. Tapi ini adalah menjadi pertanyaan bagi antum semuanya, bagi ikhwan ataupun akhwat. Silahkan langsung dilayangkan jawabannya. Ra tipis ada 4 kondisi. Apa saja? Ya, dan silahkan nanti dikirim ke WA 081314455557. Ada hadiah menarik untuk antum di akhir sesi hari ini insyaallah. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Talaq Kita Sintilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita Sintilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Saya teman-teman sekalian, silahkan kita membuka untuk halaman 85. Kita akan mencoba membaca huruf-huruf ra yang bersifat tipis, ya, huruf ra yang dibaca tipis. Nah, sudah ada penelpon yang masuk, ya, ada Pak Muhammad Ridwan untuk mencoba. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Ridwan di mana? Ismi Muhammad Haikal Zakwan. Oh, Bapak Mas Muhammad Haikal ya? Ya. Oh, bukan Muhammad Ridwan ya, sama. Taib, silakan, ada bukunya? Ada. Ya, silakan di halaman 85. Kita sebelum nanti akan menginjak ke hukum selanjutnya, yaitu hukum yang tebal, kita akan membuka 3 penelpon untuk berlatih melafadzkan huruf-huruf yang tipis. Ya, silakan. Min syarri ma khalaq. Ulangi, sya-nya dibuka ya. Sya, jangan sya. Jangan sya, tapi sya. Baik. Min syarri ma khalaq. Jayid, bagus. Wa hurrima alaykum saydul bar. Jangan ber. Ba-nya dibuka. Ba. Jangan barri. Wa hurrima alaykum saydul barri. Tayyib. Wa fir'auna dzil autad. Jayid, bagus. Fasbir li hukmi rabbik. Ulangin lagi. Fasbir li hukmi rabbik. Falsbir, kasrahnya jelaskan. Falsbir, bir. Fasbir li hukmi rabbika. Tayyib. Yu'allimuna an-nasa sihra. Yu'allimunan nasa sihr. Ditipiskan, diwakafkan ya, disukunkan. Yu'allimuna an-nasa sihr. Sihr, ra-nya jelaskan. Sihr. Yu'allimuna an-nasa sihr. Ulangin lagi. Yu'allimunan nasa sihr. Sihr. Hanya di Yu'allimuna an-nasa sihr. Bukan. Ulangin. Yu'allimuna an-nasa sihr. Ulangin lagi. Bukan sihr. Bukan sihr, tapi sihr. Sihr. Yu'allimuna an-nasa sihr. Ulangin lagi. Pelan-pelan saja, santai. Yu'allimuna an-nasa sihr. Bukan. Yu'allimunan nasas sihr.
yu'allimuna an-nasa as-sihr. Jayyid, seperti itu. Ulangin, lanjut. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Du'aahu, hamzahnya fathah. Du'aahu. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه. Bisyarri, sya. Dibuka ya, jangan sya. بالشر دعاؤه بالخير. دعاءه بالخير. Bil khair. Tipiskan. Bil khair. Tayyib. Ulangin lagi. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Jayyid, barakallahu fiik. Untuk huruf-huruf yang fathah ya, dibuka jelas ya. Sya. Seperti ketika membaca min syarri, sya. Dibuka dulu, jangan sy. Min syarri, salah. Tayyib. Barakallahu fiik. Untuk ra-nya bagus, alhamdulillah. Tinggal yang fathah tadi jangan terlalu ditutup, digigit, tapi sya dibuka. Ya, nah. Nah, Haikal dari Kampung Islami Thayyibah ya. Ya, nah. Nah, barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan ya Kak Mas Haikal ya, Kak Mas Haikal Muhammad Haikal dari Kampung Thayyibah. Barakallahu fikum. Masih kita tutup lagi, silakan ditutup. Masih kita buka lagi ya untuk dua penelpon selanjutnya, yaitu membaca huruf ro yang dibaca tipis atau tarqiq. Sebelumnya silakan, sudah ada beberapa SMS yang sudah masuk untuk menjawab. Mungkin bagi antum yang baru bergabung di sini, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Hukum ro ketika dibaca tipis ada 4 kondisi ataupun 4 keadaan apa saja? Silakan ditulis jawabannya yang lengkap. Kalau bisa diberikan contohnya juga. Nanti di akhir acara kita akan berikan hadiah menarik bagi yang jawabannya tercepat, tertepat, dan bagus insya Allah ya. Sudah ada yang masuk kembali, silakan. Iya, silakan. Ya, kami persilakan mungkin untuk bertanya kalau akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar nih neneknya Ustaz. Oh, nenek. Nenek Rus? Iya Ustaz. Nenek Rus, usia berapa sekarang Nenek Rus? 80 Ustaz, alhamdulillah. Iya, kayaknya semangat ya Nek ya? Ya? Masih semangat ya? Masih, alhamdulillah, ridho Allah loh Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Nenek mau kirim-kirim salam. Nenek mau memberikan pertanyaan atau bagaimana? Kalau Ustaz itu nenek udah tukang pelupa kok, mana bisa ngapel itu. Terus? Belajar baca aja loh Ustaz. Mau belajar baca. Yeah. Ustaz kasih kesempatan. Iya. Baik, Nenek Rus 80 tahun ya. Ada bukunya belum Nenek? Ya? Ada bukunya belum Nenek? Belum. Buku apa itu Ustaz? Buku yang dibahas hari ini di Talaki. Nah, seperti ini Nek. Nah, ini bukunya. Udah ada belum? Belum. Oh, belum. Ya udah. Ditampilkan saja ini. Ditampilkan ya. Yang tipis. Silakan. Yang tipis, Mas. Halaman 85. Ya, sama seperti yang tadi dibaca oleh Mas Haikal. Ya. Masih kelihatan jelas dari ya, layar ya? lah Ustaz. Ya. Dari layar. Iya, sebentar. Masih kelihatan jelas ya? Alhamdulillah. Barusan operasi mata Ustaz katarak. Oh, Masya Allah. Semoga Allah berikan kebaikan ya, Nek ya. Nah, Ya, silakan. silakan, Nek. Ya, belum tak. Mohon bimbingannya ya Ustaz. Iya, Bang. Iya, Nek. Silakan, Nek. Ustaz jangan kapok yang ngajarin neneknya, jangan bosan. Siap, Nenek. Alhamdulillah, matur nuwun. Oke, sami-sami. Khusus buat nenek aja ya. Gua khusus buat nenek aja. Kok gitu? Nggak apa-apa, silakan dibaca Nenek. Min syarri. Oh iya.
Iya, alhamdulillah, matur nuwun banget. Mudah-mudahan Allah memberi kalian semua sehat-sehat ya, Ustaz. Amin, amin. Udah silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min syarri ma khalaq. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Wa hurrima 'alaikum shaydul bar. Baik. Jadi untuk roknya getarannya diharuskan lagi ya, Nek ya. Wa hurrima, jangan wa hurrima. Tapi wa hurrima 'alaikum shaydul bar. Baik, lanjut dulu, Cik. Silakan bawahnya. Rok sukun sebelumnya kasih. Fir'auna zil autad. Masya Allah. Lanjut. Wa asbir Fasbir. Itu hilang Ustaz. itu Hilang Ustaz. oh hilang. Sebentar. Untuk bacanya fasbir ya, Nek. Untuk yang Nenek Hilang tulisannya di TV. Gimana? Nenek lihatnya via HP atau TV? TV. Oh iya, sebentar sedang dalam Ustaz, perbaikan, Pak ya. HP nenek HP Toralik. Oh ya, ya sudah ada, Nek ya. Silakan. Iya, oh hilang lagi. Enggak nampak Ustaz. Ya, sebentar. Belum ditampakkan. Siap, ya. Yang mana itu tadi ya? Fasbir li hukmi rabbik. Wasbir li hukmi rabbika yu'allimunal nasal syifr. Ya. Untuk di sini berhenti di fasbir li hukmi rabbik. Nah, sampai situ saja. Ulangin. Wasbir li hukmi Wasbir bil hukmi rabbik. Nah, sampai situ. Baru dimulai dari yu'allimunan nasas sihr. Yu'allimunan nasal syifr. Baik, bagus. Jadi sihir tipis, bagus. Lanjut. Yang bawahnya wa yad'ul wa yad'ul wa yad'ul insanu bil syarri du'aahu bil khair. Masya Allah. Barakallahu fiik, Nek. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Ustaz. Sama-sama, Nek. Ya. Jadi lain kali nggak boleh masuk neneknya Ustaz. Nggak apa-apa, Nek. Nggak apa-apa. Ya. Maksudnya ini sebenarnya untuk ikhwan aja, untuk bapak-bapak saja. Tapi ketika nenek semangat melihat seperti itu, Ustaz memperbolehkan, kan gitu ya. Hanya khusus, maksudnya khusus untuk nenek-nenek lansia ya, 80 tahun ke atas gitu. Oh amin, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi bisa malah, Nek ya. Taib, jangan lupa doakan kami ya, Nek ya. Insya Allah, semoga panjang umur kamu, nenek bisa belajar sama ustaz-ustaz semua. Jadi nenek Jumat depan boleh ikut lagi? Boleh, insya Allah, Nek. Silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Allah yang membalas kebaikan kamu ya Ustaz. Mudah-mudahan ustaz semua keluarga sehat, panjang umur rezeki, dan terang rumah tangganya. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Banyak Makasih, lagi, Nek. Nek. Nggak apa-apa, Nek. Doakan kami, Nek. Amin, iya. Alhamdulillah. Taib, jazakumullah. Ya, terima kasih banyak, Nek ya. Jazakillah khairan. Sama-sama Ustaz. Ya, Sambon. Hari itu kiriman nenek nyampe. Gimana, Nek? Ya. Waktu itu nenek ada kirim. Oh, sudah. Ya, jazakumullah khairan ya, Nek ya. Oh, Terima iya, kasih, matur nuwun, Je. Sami-sami. Orang neneknya orang Pekalongan, Ustaz. Oh, Je, siap. Matur nuwun, Nek. Je, Yes. ya, tadi Ya, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon terakhir di sesi kali ini untuk membaca huruf rot tipis ya. Silahkan. Masih kami buka di line telepon di 081318294352. Penelpon terakhir untuk rot tipis. Silakan. Saudara yang masuk? Ya, sebenarnya sudah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kong kali kong nih. Kak Feby? Kak Sinta Pak Ustadz. Oh, Kak Sinta. Oke deh, Kak Sinta. Boleh baca. Ini dedeknya ya?
Iya, Pak Ustadz. Oke. Syukron. Langsung dibaca aja ya. Iya, Pak Ustadz. Ya, silakan ditampilkan di layar monitor. Kak Firza. Min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Min syarri ma khalaq. Bagus, lanjut. Wa hurrima 'alaikum saydul barri wa fir'auna dzil autad. Insyaallah disambung ya. Ulangin lagi. Jadi wa hurrima 'alaikum saydul bar. Di situ berhenti aja ya. Berhenti. Iya, Ustaz. Wa hurrima 'alaikum saydul bar. Nah, kalau berhenti di bar nanti tebal ya. Bar. Wa hurrima 'alaikum saydul bar. Bagus. Bawahnya wa fir. Wa fir'auna dzil autad. Selanjutnya. Fasbir li hukmi rabbik. Masyaallah, lanjut. Yu'allimunan nasa sihr. Sihr. Nah, kalau ini tipis ya. Ra sukun, sebelumnya kasrah, tipis. Yu'allimunan nasa sihr. Nah. Yu'allimunan nasa sihr. Bagus. Selanjutnya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Jayyid, Masya Allah. Barakallah fiik. Mumtaz. Wafikum barakallah Pak Ustaz. Makasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama di Pak Sinta. Ustaz boleh disambungkan Pak Ustaz. Bagaimana? Boleh disambungkan Pak Ustaz. Boleh. Kalau udah nyambung Lanjut. nggak apa-apa. Anggap Dilanjut ini aja ada langsung. 3. Ya, silakan. Sepaket. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Silakan kakaknya. Kak Baby. Iya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min syarri ma khalaq. Bagus. Selanjutnya. Wa hurrima 'alaikum saydul bar. Bar. Yang ini ra sukun sebelumnya fathah tebal. Bar. Wa hurrima 'alaikum saydul bar. Terus. Wa fir'auna dzil autad. Autad. Panjangkan. Wa fir'auna dzil autad. Masya Allah. Lanjut. Fasbir li hukmi rabbika Berhenti di situ. Rabbik. Fasbir li hukmi rabbik. Bagus. Yu'allimunan nasa sihr. Sihr. Tipis ra-nya. Yu'allimunan nasa sihr. Bagus. Selanjutnya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Jayyid. Barakallahu fiikum. Mumtaz. Masya Allah. Cukup ya. Ada yang mau tanyakan? Enggak Pak Ustaz. Ya, semangat terus ya. Semangat belajar terus. Masya Allah.
Ya Pak Ustaz. Doakan kami ya Pak Ustaz biar jadi hafiz Quran. Amin, amin insyaallah. Sama Amin. ya, doakan kita yang ada di sini juga untuk semuanya ya. Amin Pak Ustaz. Makasih banyak ya Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tadi kepada Mbak Sinta dan Mbak Febi ya yang sudah membaca hukum ro yang tipis. Nah, selanjutnya masih ada pembahasan selanjutnya ya untuk ikhwatul iman rahimanillah wa iyyakum, yaitu kita akan membahas hukum ro yang dibaca tebal. Ya, tapi sebelumnya kita akan melewati satu ini tetap di Talaki, Tahsin Tilawah Quran dan Qiraah Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan melanjutkan bab yaitu hukum ro yang dibaca tebal. Falyatafadhal masykuran Ustaz. Kita lanjut kepada hukum ra yang dibaca tafkhim atau tebal. Tadi sudah kita pelajari huruf ra yang dibaca tarqiq atau tipis, ada 4 poin, yaitu ra kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, dan ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Taib. Nah, sekarang kita kepada ra yang dibaca tebal. Nah, ini mudah juga insyaallah. Untuk poin yang pertama sampai ketiga itu polanya sama dengan pada yang tipis tadi, pertama sampai ketiga. Nah, kita perhatikan. Silahkan ditampilkan untuk ra yang tebal. Ra tebal yang pertama kita hafalkan ra fathah. Ra fathah. Kita ulang lagi. Ra fathah. Ra fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Baik, mudah kan? Polanya hampir sama. Coba diperhatikan antara kanan dan kiri. Yang tebal dan tipis itu polanya sama. Kalau yang tipis ra kasrah. Nah, kalau yang tebal ra fathah. Yang tipis ra kasrah sebelumnya fathah. Afan ra sukun sebelumnya kasrah. Kemudian yang tebal ra sukun sebelumnya fathah. Kemudian berikutnya ra sukun sebelumnya kasrah. Yang tebal ra sukun sebelumnya fathah. Sama polanya. Ya, taib. Kita ulang lagi. Ra dibaca tebal, yang pertama ra fathah. Ra fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Sudah, mudah ya. Jadi nggak usah dihafal lagi karena kita faham insyaallah sudah bisa. Jadi difahami kalau di sini, jangan dihafal lagi. Taib. Contoh ra yang tebal dibaca ra yang berharakat fathah dibaca tebal, misalkan rasul. Rasul. Kita ucapkan dengan sendiri dulu ra. Ra. Jadi bukan ra tapi ra. Rasul. Rasul. Ra sukun sebelumnya fathah, misalkan kazar'in. Kazar'in. Kazar. Kazar. Kazar'in. Kazar'in. Nah, jadi zar bukan zar. Kazar'in jangan, tapi kazar. Tebalkan zar. Bagaimana cara membaca dengan tebal? Ya, otomatis pangkal lidahnya diangkat. Jadi pangkal lidahnya diangkat. Taib. Berikutnya ra sukun sebelumnya fathah. Misalkan wal fajr. Wal fajr. Nah, ra-nya tampakkannya jangan wal fajr, tapi wal fajr. Wal fajr. Dan tebal wal fajr. Wal fajr. Taib. Wal fajr. Wal fajr. Jangan wal fajr, tapi wal fajr. Wal fajr. Baik, sudah mudah insyaallah. Yang pertama ra fathah, ra sukun sebelum fathah, ra sukun sebelumnya fathah. Kita ulangi lagi tadi. Rasul. Rasul. Kazar'in. Kazar'in. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Baik. Poin 1 sampai 3 berkenaan dengan fathah, betul? Jadi kalau kita lihat di situ berkenaan dengan fathah. Poin ke-4 sampai ke-6 ini polanya hampir sama juga. Tapi di sini berkaitan dengan dhammah.
Kita hafalkan. Ra dhammah. Ra dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya dhammah. Baik, mudah kan? Sama. Kalau tadi berkaitan dengan fathah, sekarang berkaitan dengan dhammah. Nah, ra dhammah misalkan ruhama. Kita baca dalam kondisi sendiri misalkan uru. Nah, misalkan orang baca kafaru, jangan kafaru ru tapi kafaru. Nah, tebalkan uru dengan cara pangkal lidahnya juga diangkat. Jadi kita baca lagi ruhama. Contoh lain misalkan kafaru. Ra sukun sebelumnya dhammah misalkan yurzaqun. Jangan jangan tapi tebalkan yurzaqun. Baik, itu contoh ra sukun sebelumnya dhammah. Kemudian ra sukun sebelumnya dhammah, dan ini terjadi saat waqaf otomatis ya. Seperti khussar. Khu monyongkan tipis karena sin tipis, kemudian tebal. Khussar. Nah, jadi bukan khusr. Innal insana lafi khusr. Salah. Innal insana lafi khusr. Baik, tebalkan. Ulangi lagi. Khussar. Baik, kita ulangin poin keempat sampai ke-6, yaitu tentang dhammah. Ra dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Baik. Kita baca contohnya lagi tadi. Ruhama. Yurzaqun. Khussar. Baik. Sudah 1 sampai 6 mudah ya. Jadi 1 sampai 3 berkaitan dengan fathah, kemudian 4 sampai 6 berkaitan dengan dhammah. Polanya sama. Kita hafal sama-sama dari awal. Ra dibaca tebal yang pertama, ra fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Mudah kan? Jadi ini hanya pengulangan saja. Jadi insya Allah mudah. Baik. Nah, yang harus benar-benar dihafal nih yang berbeda gitu ya. Kalau yang tadi yang sama polanya itu difahami saja. Yang dihafal yang berbeda. Yang berbeda adalah poin ke-7. Apa itu? Ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Jadi ada ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Baik. Jadi mudahnya gitu. Ada ra sukun, kemudian sebelumnya hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang hanya terbaca saat di permulaan kata saja atau di permulaan kalam saja. Kalau dia di wasal atau disambung dengan sebelumnya, hamzah wasalnya hilang. Baik. Misalkan liman yurtada atau rabbirhamhuma, itu hamzah wasalnya hilang. Tapi kalau dimulai darinya yarji'i irkam ma'ana, barulah itu hamzah wasalnya dibaca. Jelas ini? Ini namanya ra sukun sebelumnya hamzah wasal selalu dibaca dengan tebal. Meskipun ya terkadang sebelumnya ra sukun ini ada kasrah, tapi kasrahnya bukan asli. Nah, kalau bahasa Imam Ibnu Jazari, au kanatil kasratu laysat asla. Jadi kalau ra sukun sebelumnya kasrah yang bukan asli, ya. Misalkan liman yurtada, itu kan liman, asalnya nun sukun, ya kan? Liman, tapi karena nun sukun, kemudian hamzah wasal sukun juga, kemudian ra sukun, makanya ini pertemuan sukun sehingga nunnya dikasrohkan. Tapi kasrahnya ini bukan kasrah asli. Nah, sehingga apa? Jangan tertipu dengan kasrahnya ini. Ini bukan kasrah asli. Begitu ya? Jadi jangan limanir tada, tapi limanir tada. Rabbirhamhuma salah, rabbirhamhuma. Jelas insyaallah? Baik. Jadi kaidah yang ke-7 atau poin yang ke-7, kapan ra dibaca tebal? Saat ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Itu mudahnya. Contohnya irji'i. Baik. Irji'i. Nah, itu dibaca tebal. Jelas? Baik. Poin ke-7 alhamdulillah sudah hafal. Ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Nah, sekarang poin ke-8 nih yang harus difahami betul-betul, yaitu ra sukun sebelumnya kasrah. Perhatikan ya.
Ra sukun sebelumnya fathah. Afan, ra sukun sebelumnya kasrah. Ini harusnya apa ini? Tipis. Ya, ir misalkan, tipis kan? Ra sukun sebelumnya kasrah harusnya tipis. Tapi karena ra sukun ini setelahnya ada huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Khussa, dhaghtin kid. Huruf tebal kan? Huruf yang kuat, huruf yang tebal. Jadi setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah. Bisa jadi berarti fathah, bisa jadi dhammah, bisa jadi sukun, ya kan? Selain daripada kasrah berarti itu. Kalau enggak fathah ya dhammah, kalau enggak ya bertanda sukun. Nah, kita ulangin. Poin ke-8 kaidahnya adalah jika ada ra sukun sebelumnya kasrah, ir, ya kan? Harusnya tipis. Tapi karena setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah, bisa jadi huruf isti'la fathah, qa misalkan, atau ta atau so misalkan. Kemudian bisa jadi dhammah atau bisa jadi sukun. Maka ra-nya dibaca dengan tebal. Paham ya? Misalkan mirsad. Kita baca labil mirsad. Labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Contoh lain misalkan qirtas. Nah, ra sukun sebenarnya kasrah kan? Bukan qirtas tapi qirta. Kenapa? Karena ada huruf isti'la yang setelahnya. Itu fathah huruf istilahnya kan? Bukan kasrah, fathah. Tebal. Sehingga karena huruf istilah ini tebal, kuat, maka ra yang tadinya lemah disebabkan karena kasrah sebelumnya itu menjadi tebal. Paham ya? Ngikut tebalnya huruf isti'la, gitu ya. Berarti yang lebih mendominasi adalah huruf isti'la yang tebal sehingga ra-nya ikut tebal. Paham ini insyaallah? Jadi contoh lain misalkan firqah. Firqah. Surat At-Taubah ya, falaula nafara min kulli firqatin. Dibaca tebal. Kenapa ra sukun dibaca tebal di sini? Karena setelahnya ada huruf isti'la yang bukan kasrah. Di sini huruf istilahnya qaf yaitu fathah. Paham insyaallah? Baik. Kita ulangin berarti. Kapan ra dibaca dengan tebal yang harus dihafal poin 7 dan poin 8. Ya. Poin 7, ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Sama-sama kita baca. Ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Contohnya irji'i. Irji'i. Rabbirhamhuma. Rabbirhamhuma. Liman irtada. Liman irtada. Amirtabu. Amirtabu. Jangan terkecoh dengan kasrah yang sebelumnya. Kenapa? Karena kasrah sebelumnya itu bukan kasrah asli. Nah, kalau lihat di mushaf itu ada hamzah wasalnya. Nah, pokoknya kalau ra sukun sebelumnya hamzah wasal dibaca tebal, sudah mudah insyaallah. Baik. Poin ke-8. Ra sukun sebelumnya kasrah, tetapi setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah. Kita ulangin. Ra sukun sebelumnya kasrah, tetapi setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah atau selain kasrah. Ingat ya, ra sukun sebagai kasrah itu kan tipis, ir. Kenapa kok bisa tipis? Karena ra-nya ngikut lemahnya kasrah. Paham? Ir. Nah, karena setelah ra sukun ada huruf isti'la, huruf tebal yang bukan kasrah, ya, bisa jadi fathah, bisa jadi dhammah, bisa jadi sukun, maka ra-nya ikut tebal sebagaimana tebalnya huruf-huruf isti'la. Paham ya? Huruf isti'lahnya lebih mendominasi terhadap ra tersebut sehingga ra-nya ngikutnya kepada huruf isti'la bukan ngikut kepada kasrah. Paham insyaallah? Oke, kita hafalkan lagi. Kapan ra dibaca fathah? Kapan ra dibaca tebal? Dari awal, Bang. Ada 8 ya. Nah. Dari awal. Kapan ra dibaca tebal? 1. Ra fathah. Terus ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya fathah. Ra dhammah, ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya hamzah wasal, ra sukun sebelumnya kasrah, setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah atau selain kasrah. Jelas insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah sudah selesai tentang yang tebal. Nah, jadi tadi yang tipis ada 4 poin, yang tebal ada 8 poin. Kalau perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat, dan bacalah dengan tarqiq atau tipis huruf ra saat dia bertanda kasrah, ri.
Jadi bukan ri tapi ri, bukan syarri tapi syarri. Ingat ya, kaidahnya kalau ra itu bertasydid dilihat harakatnya. Syarri. Ra tasydidnya ini kan kasrah, maka langsung saja dibaca tipis, syarri. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga saat ra itu sukun dan datang setelah kasrah. Jadi ada ra sukun sebelumnya kasrah, maka itu dibaca juga dengan tipis. Fir'auna. Fir'auna. Baik. Illa min qabli harfi isti'la. Kecuali jika ra tersebut datang sebelum huruf isti'la. Ini pengecualian. Ada ra sukun sebelumnya kasrah, tapi setelahnya ada huruf isti'la. Bagaimana? Bukan lagi tipis, tapi dibaca tebal jika huruf isti'lanya bukan kasrah. Paham ini? Au kanatil kasratu laisat aslah. Kecuali juga jika ada ra sukun sebelumnya kasrah, tapi ternyata kasrahnya ini bukan kasrah asli. Kasrahnya tadi kasrah karena sebab pertemuan dua sukun, gitu ya, iltiqa'u sakinain. Maka ini juga ra-nya bukan dibaca tipis tapi dibaca dengan tebal. Baru terakhir wal khulfu. Kemudian ada khilaf, ada perbedaan pendapat cara bacanya. Fi firqin, pada kata firqin. Jadi ra sukun sebelumnya kasrah tapi setelahnya ada huruf isti'la, namun harakat huruf isti'lanya kasrah. Li kasrin yujadu. Kenapa ada perbedaan pendapat para ulama? Karena huruf isti'lanya di sini berharakat kasrah. Nah, ada yang membaca dengan tebal, boleh. Ada yang membaca dengan tipis, boleh. Nah, disinilah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu nanti insya Allah setelah ini kapan ra dibaca boleh tebal dan dibaca boleh tipis. Nah, baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas penyampaiannya, dan kita sudah memasuki dua kondisi ataupun dua keadaan. Yang pertama adalah ra dibaca tipis, yang keduanya ra dibaca tebal. Masih ada satu kondisi keadaan lagi, dan untuk mempersingkat waktu ya ikhwati man rahiman wa yakum, kita langsung buka ya. Hanya sekali nih, berarti ada 8 poin ya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 8 contoh. Silahkan dibuka halaman 84 ya. Kita akan berikan kesempatan kepada antum untuk membaca masing-masing 2 baris ya, 2 baris. Ini adalah merupakan huruf-huruf yang dibaca dengan tebal ya. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan terakhir pada sesi malam ini sebelum talaki ya, talaki surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh ya. Kami persilakan, sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk ya, kami persilakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Kalila, Ustaz. Abu Kalila di mana? Di Palembang. Oh, Masya Allah. Abu Kalila di Palembang. Ada bukunya, antum? Oh, belum ada, Ustaz. Oh, belum ada. Silakan ditampilkan ya. Silakan ditampilkan di layar monitor. Kak Firza, tafadhal mashkuran, 2 baris Bapak ya. Abu Kalila. Ya. 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 Oh, boleh 4 deh, Pak. Silakan. Oh, ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ulangi lagi. Syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baik. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Fil ardi, tebal, di tebalkan. Fil ardi jami'a. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Baik. Selanjutnya. Wal asr. Sodnya alirkan sedikit ya. Wal asr. Baik. Terus min diyarihim. Ulangin. Min diyarihim li awwalil hasyr. Min diyarihim li awwalil hasyr.
ديارهم لأول Baik, ulangi lagi. Min diyarihim li awwalil hasyr. من ديارهم لأول الحشر. Lanjut. Jaringannya seperti ini. Lanjut. Mohon dibesarin gitu. Oh, baik. Iya. Nah, fa'tabiru ya. Nah, ya. Berantat. Fa'tabiru ya Ustaz ya. Nah, ya. Ya. Fa'tabiru ya ulil absar. Baik, wawunya di situ dibaca dengan pendek ya, dihilangkan karena di situ ada sifar mustadil. Ya ulil, bukan ulil tapi ulil. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulangi lagi. Ya ulil, pendek ya. Ulil. Fa'tabiru ya ulil absar. Baik, barakallahu fikum. Abu Kalilah di Palembang ya. Syukran kalau di Palembang. Ya, boleh untuk itu. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Nah, kalau ini kita mau beli bukunya di gimana Ustaz? Oh, silakan nanti langsung di Ahsan Store ya. Nanti bisa confirm setelah acara selesai. Ya. Oh ya, oke Ustaz. Ya, baik. Sami-sami, jazakumullah khairan. Ya, ya, itu tadi ada Abu Kalilah dari tadi yang ada di studio kayaknya sudah menunggu gitu. Kita berikan kesempatan karena antusiasnya Masya Allah ya teman-teman yang ada di luar untuk membaca gitu kan. Sekarang waktunya mereka untuk membaca. Falyatafaddal mashkuran. Ya, Abu Haris, Pak Tanto, silakan dibaca untuk 3 baris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillah. Ulangi lagi. Murjauna. Wa akharuna murjauna li amrillah. Baik. La fi khusr. Ulangi lagi. La fi khusr. Baik. Wal baitil ma'mur. Dan tipis. Wal baitil ma'mur. Mur. Tebal. Sukun sebelumnya dhammah. Wal baitil ma'mur. Tebal kan? Mur. Wal baitil ma'mur. Ulangin, belum tebal ya. Wal baitil ma'mur. Mur. Tebal kan? Wal baitil ma'mur. Nah, jayid. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jayid. Cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Satu lagi dilanjutkan ke akhana tadi, tafadhal. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir Syanya dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada, dadanya dibuka. Inna jahannama kanat mirsada. Nah. Fi qirtas. Nah. Falaula nafara min. Nafara min. Tipis kan? Apa? Pendek kan? Nafara min. Oh ya.
فلولا نفر من كل فرقة tebalkan firqatim. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. Jayid, barakallahu fikum. Baik. Ya, jazakumullah khairan kami ucapkan untuk semuanya, dan kita akan memasuki pembahasan huruf terakhir pada kesempatan berbagi ini setelah kita membahas satu mengenai huruf ro yang dibaca dengan tipis, yang kemudian yang kedua dibaca dengan tebal, dan yang ketiga adalah huruf-huruf ro yang bisa dibaca dua-duanya, Ustaz ya. Baik, dan kami masih membuka antum sekalian untuk senantiasa berpartisipasi, masih ada waktu dan kesempatan, yaitu pertanyaan di awal. Mungkin bagi antum yang baru bergabung, ya, ada 4 kondisi ketika ro dibaca tipis. Apa saja? Silahkan tulis jawabannya dan kirimkan di 081314455557 dengan mencantumkan nama dan alamat antum. Jazakumullah khairan. Nah, sebelum kita memasuki sesi yang terakhir dari pembahasan kali ini, ikhwatu iman rahimani wa yakum, jangan kemana-mana, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan, masih bersama dengan Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita masuki sesi yang terakhir di pembahasan huruf ro, yaitu huruf ro yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Kepada Ustaz, falyatafaddal masyhura. Kita kepada kondisi huruf ro yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Artinya di sini ada para ulama yang membaca dengan tebal dan ada juga yang membaca dengan tipis. Kita tinggal memilih apakah kita baca dengan tebal atau dengan tipis. Kapan kondisinya? Yang kita sebutkan adalah yang paling masyhur, yaitu pada huruf ra sebelumnya kasrah dan setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat kasrah. Ini poin pertama. Apa tadi? Ra sukun sebelumnya kasrah, kemudian setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat kasrah. Nah, coba mungkin bisa di zoom lagi, diperbesar supaya lebih jelas. Nah, di situ yang dibaca dengan boleh tebal boleh tipis. Poin pertama, ra sukun sebenarnya kasrah. Taib. Ra sukun sebenarnya kasrah itu kan tipis ya. Misalkan il. Kenapa ra sukunnya tipis? Karena dia ikut dengan lemahnya harakat kasrah, sehingga dia ikut lemah, ikut tipis. Il. Nah, begitu. Kemudian setelah ra sukun ternyata ada huruf isti'la yang berharakat kasrah, dan ini hanya satu kasus saja di dalam Al-Qur'an, yaitu kata firqin. Nah, di situ qafnya berharakat kasrah. Sehingga para ulama mereka khilaf, mereka berbeda pendapat. Ada yang membaca dengan tebal. Kenapa membaca dengan tebal? Firqin. Ya karena setelah ra sukun ada huruf isti'la. Namanya huruf isti'la, mau harakat apapun dia tebal. Ya. Jadi alasan mereka kenapa dibaca tebal? Karena setelah ra sukun ada huruf isti'la, dan isti'la itu selalu tebal. Mau kondisinya fathah, kasrah, dhammah, sukun, ya selalu tebal. Makanya ro-nya juga harus dibaca tebal. Jelas sampai sini? Ini menurut pendapat yang membaca dengan tebal. Sehingga kita contohkan ketika membaca dengan tebal. Coba kita baca fakana kullu firqin kattawdil azim. Jadi firqin kattawdil azim. Baik. Inilah kenapa alasan huruf ra di sini dibaca tebal, dikarenakan setelahnya ada huruf isti'la, mau apapun harakatnya. Paham ya? Adapun yang baca dengan tipis, maka mereka beranggapan ra sukun sebagai kasrah tipis. Setelahnya ada huruf isti'la, tapi sayang huruf isti'lanya kasrah, sedangkan kasrah itu lemah. Taib. Huruf isti'la saat kasrah memang dia tebal, akan tapi dia lemah. Dia ketebalannya paling bawah. Sehingga huruf isti'lanya sehingga huruf ra-nya dibaca dengan tipis. Bagaimana cara bacanya? Firqin. Fakana kullu firqin
firqin kattawdil azim. Jadi kesimpulannya boleh dibaca tebal, firqin, boleh dibaca tipis, firqin. Yang penting tadi kita harus tahu alasannya kenapa. Jelas ini insyaallah? Baik. Poin pertama, kita baca sama-sama. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Dengan tebal dulu, silakan. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Dengan tipis. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Fakana kullu tipis. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Baik. Jelas ya, ini poin pertama. Poin yang kedua, ra sukun ya, sebelumnya huruf isti'ala sukun, sebelumnya kasrah. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan sebenarnya ra sukun sebelumnya kasrah. Itu kan biasanya tipis ya. Tapi bagaimana jika ternyata ra sukun sebelumnya ini yang sukun adalah huruf isti'ala gitu. Kalau hijr, sihr, sudah itu tuntas, clear bahwa itu dibaca tipis. Tapi sekarang permasalahannya ra sukun sebelumnya huruf isti'ala. Jadi sebelumnya huruf isti'ala yang sukun, sebelumnya lagi kasrah. Sehingga para ulama ada yang mereka membaca dengan tebal. Kenapa? Ya karena di sini ada huruf isti'ala, tebal dong. Walaupun sebelumnya kasrah tapi yang lebih dominan huruf isti'ala, sehingga dibaca misalkan milsor, kiltor. Nah, dibaca dengan tebal. Paham? Jadi milsor tebal, kiltor tebal. Adapun ada yang baca pula dengan tipis. Ra sukun sebelumnya huruf isti'la sukun, sebelumnya kasrah. Bagaimanapun kalau statusnya ra sukun sebelumnya kasrah ya dibaca dengan tipis. Begitu ya. Jadi dibaca milsar, kilter. Nah, milsar. Bukan milsor, tapi milsar. Kilter. Kilter. Kilto tebal dulu, kilto nya tipis. Paham ini insyaallah? Ya, baik. Kita baca dengan tebal dulu. Milsor. Milsor. Nah, kalau kita berhenti di sini ya, waqaf di sini, baca dengan tebal milsor. Milsor. Al-kiltor. Al-kiltor. Nah, ini kalau tebal. Kalau tipis, milsar. Milsor. Milsar. Milsor. Al-kiltor. 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 Nah, ini agak susah. Kenapa? Karena ta tebal, kemudian ra-nya tipis. Al-kiltor. Al-kiltor. Baik. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya karena boleh milih ya silahkan. Milsor baca tebal silahkan. Al-kiltor baca dengan tebal silahkan. Milsor dengan tipis silahkan. Al-kiltor dengan tipis silahkan. Akan tetapi Al-Imam Ibnul Jazari beliau memilih milsor dibaca tebal. Kenapa alasannya? Ya karena menjaga saat kondisi waqaf, saat kondisi wasal. Kan asalnya milsoro. Ra itu kan tebal, ra. Maka kondisi saat dia waqaf sama saat dia wasal. Karena boleh milih kan? Milsoro tebal. Maka saat waqaf juga milsor. Nah, ini menurut beliau. Adapun saat al-kiltor itu harakat ra-nya kasrah. Al-kiltari, ainal kiltari. Maka beliau memilih yang tipis. Ainal kilter. Namun kembali lagi kita boleh memilih. Mau tebal mau tipis silahkan. Kalau mau ikut Al-Imam Ibnu Jazari maka udkhulu milsor tebal wa asalna lahu ainal kilter tipis. Ini kalau ikut Al-Imam Ibnul Jazari. Nah, ini dua kata yang paling masyhur atau dua poin yang paling masyhur, yaitu ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la yang berharakat kasrah. Kemudian yang kedua, ra sukun sebelumnya huruf isti'la sukun, sebelumnya kasrah. Namun, sebagian ulama ada yang menambahkan kata ketiga dan kata keempat. Nah, ini sebagian ulama ada yang menambahkan kata ketiga dan kata keempat. Ini beberapa di buku tajwid disebutkan. Apa itu? Yaitu kata yasri pada surat Al-Fajr, wal laili idza yasri dibaca dengan yasr tebal, wal laili idza yasr tebal, atau dibaca tipis wal laili idza yasr
Kenapa bisa tebal? Kenapa bisa tipis? Nah, ini alasannya. Bagi para ulama yang baca dengan tebal, dikarenakan ra sukun sebelumnya fathah berapa? Apa bacanya? Tebal. Ra sukun sebelumnya fathah itu tebal. Wal-laili idza yassar. Baik. Adapun yang baca dengan tipis, maka dia melihat kepada asal katanya. Asal katanya itu adalah yasri. Sara yasri wal-laili idza yasri, itu asalnya. Tapi karena ya-nya di situ dibuang untuk menjaga bahwasanya tadinya di sini ada ya loh, tapi ya-nya dibuang, maka untuk menjaga itu kemudian ro-nya dibaca tipis. Wal-laili idza yasr. Yasr, supaya ingat bahwasanya di sini tadinya ada ya yang dibuang. Maka bagaimana kita menyikapinya? Ya sudah, kalau dapat dari gurunya tebal ya silakan baca tebal, kalau dapat dari gurunya tipis ya silakan baca tipis, yang penting tahu alasannya. Tebal karena ra sukun sebelumnya fathah, tipis karena ra sukun sebelumnya fathah, tetapi aslinya adalah yasri, ada ya yang dibuang di situ. Nah, kalau yang baca dengan tebal yassur, itu beranggapan ya namanya sudah dibuang, ya sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu ya. Jadi secara zahir di situ tertulis ra sukun sebelumnya fathah. Kemudian kata terakhir adalah wa nuduri pada surah Al-Qamar. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Ada beberapa kali pengulangan itu ya. Fa kaifa kana 'adzabi, maka bagaimana azabku, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa nudhuri, dan peringatanku. Nah, di situ ada ya mutakalim yang dibuang juga. Bagi yang baca dengan tebal tidak melihat pada ya yang dibuang tadi, ya sudah diabaikan. Karena zahirnya ra sukun sebelumnya dhammah. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Afan, ra sukun sebelumnya dhammah maksudnya. Nudhur, tebal langsung. Kenapa ra sukun sebelumnya dhammah? Wa nudhur, tebal. Tapi bagi yang baca dengan tipis, ya karena melihat di situ tadinya ada ya mutakalim yang dibuang. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Wa nudhur. Dzur. Jelas ini? Nah, inilah 4 poin yang disebutkan para ulama, namun kami menyebutkan yang paling masyhur 2 saja. Adapun yang 3 dan 4 ini yang memang masih diperselisihkan, ini sebenarnya boleh atau enggak. Sebagian menganggap ya enggak. Di situ tebal. Sebagaimana zahirnya. Wa nudhur tebal, yasur tebal. Akan tetapi sebagian para ulama yang lain tetap menganggap ini boleh tebal, boleh tipis. Wallahu a'lam bishawab. Intinya faqra'u kama 'allimtum. Bacalah kalian sebagaimana kalian diajarkan. Kalau memang diajarkan dari gurunya tebal, ya sudah ikut tebal. Kalau diajarkan dari gurunya tipis, ya sudah ikut tipis. Silakan. Dan kita boleh memilihnya. Toh juga artinya sama. Ya, artinya sama, maknanya tidak berubah. Nah, kemudian tadi ada yang terlewat sedikit, afwan. Pada bacaan ra tebal yang di poin ke-8. Bisa ditampilkan lagi ya. Sekali lagi. Nah, pada bacaan ra tebal poin ke-8 di situ ada keterangan ra sukun sebelumnya kasrah, setelah ra sukun ada huruf isti'la yang berharakat selain kasrah, ya, atau yang bertanda selain daripada kasrah fi qirtas. Itu dibaca tebal. Tapi yang harus perlu digarisbawahi bahwasanya ini jika dalam satu kata, afan. Misalkan qirtas, irsadan, firqah. Nah, kemudian apa lagi? Misalkan mirsad. Ini dalam satu kata. Kalau dalam 2 kata, ada ra sukun di akhir kata sebelumnya kasrah gitu kan. Kemudian ada huruf isti'la di kata berikutnya. Misalkan an anzir qaumaka. An anzir, ra-nya di ujung kata kan? Zir qaumaka, setelahnya ada qa. Harusnya kan kalau kaidah di 8 ini harusnya tebal kan? An anzir qaumaka. Tapi tidak dibaca tebal, kenapa? Karena ini sudah 2 kata, sudah berbeda kata. Tadi hanya berlaku dalam 1 kata saja. Atau misalkan fasbir sabran jamila. Bukan fasbir sabran, tapi fasbir sabran jamila. Kenapa? Ra sukun sebenarnya kasrah pada kata sendiri, kemudian sabara itu pada kata sendiri. Maka ini tidak masuk kepada poin ke-8. Jelas ya? Ini juga yang tadi terlewat, afwan. Sehingga nanti jangan ada lagi pertanyaan, kalau fasbir sabran jamila gimana? Atau an anzir qaumaka. Nah, itu dibaca tipis. Sebagaimana asalnya ra sukun sebelum kasrah gitu. Beda lagi ketika ra sukun sebelum kasrah, setelahnya huruf isti'la yang bukan kasrah dalam kondisi 1 kata, maka itu dibaca tebal. Nah, ada pertanyaan juga ini, nanti silahkan dijawab. Bagi yang benar nanti insyaallah mendapatkan hadiah ya. Bagaimana ketika kita wakaf pada kata firqa?
Tadi kan dijelaskan ra sukun sebenarnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la yang kasrah, itu dibaca dengan boleh tebal boleh tipis. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Boleh juga fakana kullu firqin kattaudil azim. Sekarang bagaimana jika kita berhenti di firqa? Apakah firqa tebal ataukah firqa ataukah boleh dua-duanya? Atau bagaimana? Nah, ini juga silakan nanti jawab ya. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan atas penjelasannya Ustaz. Kita sudah menuntaskan malam ini yaitu hukum-hukum ro yang bisa dibaca tebal, kemudian yang harus dibaca tebal dan harus dibaca tipis, dan bisa dibaca tebal dan dibaca tipis ya insyaallah. Dan ini adalah materi terakhir dari kitab panduan talaki ini, ikhwati iman rahiman wa yakum. Berarti sudah selesai ya. Jilid satunya maksudnya ya, jilid satu di sini, dan insya Allah nanti kita akan bersambung ke jilid berikutnya atau jilid 2. Dan sebelum kita masuk ke sesi talaki, kami persilahkan antum untuk berpartisipasi untuk mencoba membaca hukum yang terakhir, yaitu huruf ro yang bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Ya, kami menunggu satu penelpon. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Ukasya. Ya, Mas Ukasya di manakah? Di Kampung Islami Thaibah. Oh, di Kampung Islami Thaibah. Langsung baca ya, sudah ada bukunya? Ya. Ya, baik. Halaman ke? Halaman berapa? Al-Insyirah kan? Belum. Kita membaca dulu untuk huruf yang bisa dibaca tebal, dibaca tipis. Nah, setelah itu baru nanti kita talaki. Tayyib? Kau Kasya, ada bukunya kan? Ada tadi. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Ya udah, sambil menunggu Kak Kasya ngambil buku, tampilkan dong, ya. Ya, Kak Firza. Ya, di halaman 85 ya, halaman 85. Ya. Silakan nanti dibaca untuk satu kalimat dibaca tebal dan dibaca tipis Ustaz ya. Nah. Ada 2 poin. Siap? Sudah? Sudah ada bukunya ya? Ya. Ya, falyatafaddal mashfuran. Fanfalaqo. Fanfalaqo. Dibacanya fanfalaqo. Fanfalaqo fakana kullu firqin kal taudil azim. Ulangi lagi. Ini kalau ra-nya dibaca tipis dulu ya, berarti ya firqin kattaudil azim. Dibaca tipis dulu. Ulangin. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Baik. Kalau dibaca tebal bagaimana? Firqin, tebalkan. Firqin. Nah, diulangin lagi dari fanfalaqa, tapi firqinnya tebal. Kalau tadi kan yang tipis. Ya. Fanfalaqa fakana kullu firqin Firqin. azim. Ikhfa'nya dipanjangkan gunnahnya ya. Firqin kattaudil. Firqin kattaudil azim. Jayyid. Yang bawahnya. Yang bawahnya berhenti di Misr. Wa qala dakhulu Misr, dengan tebal atau dengan tipis? Wa qala dakhulu Misr. Ah, ini yang tebal. Kalau yang tipis bagaimana? Wa qala dakhulu Misr. Misr. Sotnya tebal, r-nya tipis. Misr. Misr. Tayyib, ulangin. Wa qala dakhulu Misr. Wa qala dakhulu Misr. Misr. R-nya mana? R. Misr. Itu masih tebal. Wa qala dakhulu Misr. R tipis. Wa qala dakhulu Misr. Masih tebal itu, salah. Kalau dibaca tipis, misal dibaca tipis. R, coba R tipis. R. Misr. Misr. Seperti itu. Wa qala dakhulu Misr.
wa qala dukhulu Misr. Taib, yang bawahnya. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Tebal sama tipis. Wa asalna lahu ainal qitr. Ainnya jelaskan. Wa asalna lahu ainal qitr. Nah, yang tipis sekarang. Qitr, tipiskan ra-nya. Wa asalna Wa lahu asal, tipis. Wa asalna. lahu ainal qitr. 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 Ah, masih tebal itu ra-nya. Qitr. Qitr. Taib, susah ya. Emang enaknya tebal semua. Taib, barakallahu fiik. Ukasyah. Ukasyah ini di Kampung Islami Thaibah ya? Ya. Nah, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Apa cukup? Tanyakan nggak nih Mas Ukasyah? Tahu rumah saya gitu. Tahu rumah saya. Kenapa? Gimana? Oke. Taib, taib. Taib, jazakumullah khairan. Ya, Cukup, insyaallah. Ya, cukup ya. Insyaallah pada kesempatan berbagi ini materi kita sudah selesai dan kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu talaki surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Nah, masih ada waktu dan kesempatan untuk menjawab dua pertanyaan malam ini ya. Tadi sudah banyak SMS yang masuk. Berarti penentuannya sekarang kita tambah satu ya Ustaz ya. Yang tadi adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, soalnya ro itu dibaca tipis dalam keadaan bagaimana? Ada 4. Kemudian pertanyaan kedua adalah qitr Ustaz ya. Fir ketika ro-nya sukun sebelumnya kasroh dan qafnya itu disukun ya. Itu hukumnya tebal atau tipis. Udah jawabnya tebal atau tipis itu doang gitu ya. Ya, sambil menunggu jawaban nanti akan kita bacakan di sesi terakhir ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, jazakumullah khairan. Kita kembali lagi di sesi terakhir yaitu talaki surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh. Tafadhal masykuran Ustaz. Terakhir kita akan membacakan surah Asy-Syarh. Silakan dipersiapkan surah Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah, sama saja. Baik. Silakan tampilkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ulangi. Laka. 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 Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Di sini hati-hati. Alam tipis ya, jangan olom, tapi alam nash alirkan. Nashrah laka, laka tipis. Sa tebal, d tipis. Sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sadi. Nah, biasanya ini sodo ikut tebal. Yang betul sadi. Sadrak. Baik, sadrak. Tipiskan dalnya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك
ووضعنا عنك وزرك. Perhatikan di sini wa tipis ya. Wa jangan wawa. Tapi wa wada'. Ain alirkan sedikit. Memiliki sifat tawassut. Wa wada'na 'anka zai. Dari awal sampai akhir bukan wiz. Ini sin. Ini hamas. Zai tidak memiliki sifat hamas. Wiz. Taib. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Tebalkan ya, nun sukun ya, setelahnya ada qaf, maka nun sukunnya atau gunnahnya dibaca tebal. Anqadha dha, yang pertama bot, kemudian dha depan. Dha. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Jangan wa rafa' jangan fa' tebal fa' tipis tarik. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Perhatikan na'u dhammah monyongkan, usnya tipis, ditarik sedikit. Fa inna ma'al usri sama jadi posisinya normal di sini. Taib, jangan jangan monyong. Usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت تبالغ. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. طيب, saya baca sekali lagi. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. طيب, بارك الله فيك.
Taib, Masya Allah, jazakumullah khairan, yaitu kita sudah menyelesaikan talaki surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Nah, mungkin kita hanya membuka satu atau dua penelpon terakhir ya, karena waktunya sudah habis, karena antusias antum Masya Allah luar biasa. Dan kami nanti juga akan membacakan pemirsa yang sudah berpartisipasi mengirimkan jawabannya di WA kami. Ya, kami buka line telepon untuk talaki, falyatafaddal masykuran. Ya, sudah masuk sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di manakah? Ibu Ida di Sukabumi. Ibu Ida di Sukabumi. Mungkin ada pertanyaan Bu yang mau disampaikan? Ya, mau belajar aja baca. Gimana Ustaz? Takut-takut sering baca Al-Quran masih salah. Ya, gimana Ibu? Mungkin ada mau ditanyakan, silakan. Ya? Ya, mau baca itu surat Al-Insyirah. Oh, surat Al-Insyirah. Iya. Iya. Sementara kami untuk Ikhwan dulu Ibu ya. 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 Terima kasih. Ya, ya di line telepon kami persilakan. Nah, berarti mungkin kita bagi dulu ya yang ada di studio satu. Ya, falyatafaddal masykurun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك لك dibuka لك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك pakai zai wizrak ووضعنا عنك وزرك الذي tebal anqa الذي أنقض ظهرك. Ulangi lagi. Siap-siap ke qaf, tebalkan. Oh ya. Alladzi panjang. Oh ya. Alladzi anqadha dhahrak. Baik. Wa rafa'na. Dibuka. Wa rafa'na laka dzikrak. Ulangi lagi. Wa rafa'. Ainnya hadirkan dikit. Wa rafa'na laka dzikrak. Baik. Fa inna ma'al usri Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta turunkan dikit lagi. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, kami buka line telepon terakhir ya. Untuk talaki ini Afwan untuk ikhwan saja ya. Untuk talaki ini berarti untuk membaca Al-Qur'an ini untuk ikhwan saja. Kami persilakan penelpon terakhir. Sebelum nanti kita akan bacakan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Sudah banyak SMS yang pada masuk ya, ataupun WA yang menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Iya, dengan siapa ini? Yang mana? Dengan adik Febi Pak Ustadz. Adik? Febi Pak Ustadz. Oh, adik Febi. Gimana Ustadz? Baca? Ya, terakhir ya. Terakhir saja berarti. Silakan. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ذكرك فإن مع العسر يسرا. Yusra, 2 harakat saja. فإن مع العسر يسرا. Nah, إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب جيد. وإلى ربك فارغب. Barakallahu fikum. Adik Febi. Ini adik Febi ini maaf nih, laki-laki atau perempuan nih? Perempuan, Pak Ustaz. Oh, perempuan semuanya. Jadi Febi perempuan, Siska, Sinta ya? Sinta perempuan. Oh, begitu. Febi cowok gitu Ya. kan. Baik, cukup ya insyaallah ya. Barakallahu fiik. Iya Pak Ustaz, makasih banyak ya Pak Ustaz. Sama-sama. Sama-sama, jazakumullah khairan. Ya. Itu dia pemirsa ikhwatu iman rahimanillah wa yakum. Talak kita tilawah dan qiraah Quran interaktif sudah selesai. Nanti berarti tinggal pembacaan pemenang di akhir episode ya, di akhir acara. Dan kita akan bacakan setelah nanti guru kita membacakan surat Al-Insyirah. Ya, kita akan langsung saja. Ya, falyatafaddal mashkuran Ustaz. Kita akan bacakan terakhir surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Taib, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan saatnya sekarang kita akan membacakan siapakah yang beruntung mendapatkan hadiah. Ada beberapa ikhwan, ada sekitar 10-an yang masuk ya. Di sini jawaban yang pertama betul semuanya dan hanya ada beberapa yang menjawab dengan yang kedua ya, yaitu ini sebagai pertimbangan Ustaz ya. Ada 3 jawaban yang berbeda. Ya, ada 3 jawaban yang berbeda mengenai pertanyaan pertama, hukum rok ketika dibaca tipis semuanya betul, Ustaz. Nah, sekarang ada perbedaan atau ikhtilaf nih. Mereka menyikapi yaitu qitar dibaca tipis atau dibaca tebal. Nah, ini firq ya, dibaca firqnya dibaca tebal atau tipis. Yang pertama saya bacakan Abu Zaki dari Sragen, ketika waqaf dihukumi dengan kaedah tipis ya, dibaca dengan tipis karena dihukumi dengan kaedah ro dibaca tipis, yaitu ro sukun sebelumnya kasroh. Ini dari Abu Zaki di Sragen. Kemudian yang keduanya yaitu dari tadi yang barusan telepon ya, Kak Sinta dan Kak Febi. Ini boleh dibaca tebal atau dibaca tipis Pak Ustadz. Nah itu dia. Terus yang ketiganya ini adalah ketika waqaf firq dibaca boleh dibaca tafkhim karena keadaan membuatnya boleh dibaca tarqiq sesudah hilang. Berarti di sini dia memutuskan untuk dibacanya tipis saja. Gitu Ustaz. Nah, silahkan untuk memberikan judgement-nya Ustaz. Fadhil. Barakallahu fikum, masyaallah sudah menjawab semuanya. Untuk pertanyaan pertama betul semua ya, insyaallah. Ra dibaca tipis ada 4 kondisi: ra kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Ini betul semua insyaallah. Tapi pertanyaan yang kedua tadi ada yang baca dengan firqa ya, ketika waqaf apakah ra-nya tebal atau tipis? Nah, untuk jawabannya tidak ada yang benar. Karena firqa ketika waqaf dia kembali kepada kaidah yang ke-8 yaitu tebal. Ya, pada poin ke-8
dari ra yang dibaca tebal, yaitu ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la yang bukan kasrah. Di sini qafnya ketika waqaf berarti kan sukun. Berarti dia masuk pada poin ke-8, firqa. Fakana kullu firqa. Dibaca tebal. Kenapa? Karena qafnya bukan kasrah, karena qafnya di sini sukun. Jelas ya? Tapi mungkin ada yang miss tadi di Abu Zaki yang di Seragen ya tadi ya, ra sukun sebelumnya kasrah, tadi mungkin dia ininya di kalimat al-qitr dibaca dengan tipis saat waqaf. Tapi tadi pertanyaannya pada firqa, jadi tidak ada yang tepat. Tapi ada satu yang menjawab betul, tapi dia juga yang pertama tidak menjawab. Oh begitu. Berarti dia hanya menjawab pertanyaan kedua saja. Nah ini komplain kayaknya. Saya jawabannya benar gitu ya. Oh iya. Tapi tidak menjawab yang pertama gitu. Tapi nggak apa-apa. Jawaban nomor 2 benar. Nomor 2-nya benar. Tapi juga tidak ada nama dan alamatnya nih Ustaz. Jadi mungkin tafadhal masyhur diputuskan untuk siapa ini. Baik. Untuk berapa pemenang ini? Satu cukup. Satu cukup. Baik. Kalau begitu satu, berarti yang jawab pertanyaan nomor 2 tadi benar. Itu yang benar. Karena dia nomor pertama mungkin tidak fokus untuk menjawab. Karena tadi terpisah pertanyaannya. Jadi sepertinya tidak memahami harus menjawab 2 pertanyaan. Nah, tapi untuk jawaban nomor pertama betul semua itu. Iya, betul semua. Jadi 3-3-nya betul. 3-3-nya betul. 3-3-nya betul di awal. Barakallahu fikum. Nanti Ustaz. Jazakumullah khairan. Berarti nanti ada rahasia. Ya, berarti sesuai dengan keputusan Ustaz tadi adalah yang menjawab pertanyaan kedua benar, ya. Tapi di sini tidak ada nama dan alamat antum. Ya udah, nanti berarti tinggal nanti konfirmasi siapa nama dan alamatnya, ini rahasia ya. Tidak diumumkan di sini karena nama antum nggak ada di sini, ya. Tapi barakallahu fikum, dan 3-3 tadi yang menjawab mohon bersabar ya. Insyaallah nanti di pekan selanjutnya bisa menjawab pertanyaan kembali. Tentunya di talaki, tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif. Mohon maaf semuanya ya yang telah berpartisipasi, mungkin ingin membaca tapi belum bisa kesampaian karena mungkin terputus atau mungkin karena memang kondisi dan keadaan dan lain hal. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami kru Ahsan TV dan segenap jajaran yang bertugas hari ini mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin yang antum merasakan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.